Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Jumpa lagi dengan Bapak pada pertemuan kali ini. Apa kabar kalian semua? Bapak harap semuanya baik-baik saja ya. Sebelum memulai pembelajaran pada siang hari ini, mari kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, terima kasih. Pembelajaran pada hari ini kita akan membahas tentang kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Dimohon semuanya memperhatikan ya. Untuk materi kali ini Bapak akan menyampaikannya dengan secara singkat, karena di materi ini lumayan banyak pembahasannya ya. Dan Bapak harap nanti kalian belajar sendiri agar lebih bisa memahami tentang materi ini. Baik, kita mulai saja pada materi kali ini. Sebelum membahas tentang kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia, Bapak akan menjelaskan terlebih dahulu proses dan berkembangnya Islam di Nusantara, di mana ada beberapa teori, yaitu yang pertama teori Gujarat, di mana teori ini menyatakan bahwa agama Islam yang ada di Indonesia berasal dari Gujarat. Buktinya adanya batu nisan Malik As-Saleh Sultan Samudra Pasai. Kemudian ada teori Mekah, di mana teori ini menyatakan bahwa pengaruh Islam masuk ke Nusantara sekitar abad ke-7, dibawa langsung oleh para pedagang Arab. Bukti pendukung teori ini yaitu adanya pemukiman Islam tahun 674 di Baros, pantai sebelah barat Sumatera. Kemudian ada teori Persia. Teori ini menyatakan bahwa agama Islam dibawa masuk oleh orang-orang Persia sekitar abad ke-13. Buktinya yaitu bukti pendukung teori ini adalah adanya upacara di Bengkulu dan Sumatera Barat yang biasanya disebut tabuik. Kemudian ada teori Cina, di mana teori ini Islam masuk ke Nusantara berasal bersamaan migrasi orang-orang Cina ke Asia Tenggara dan memasuki Palembang tahun 879. Kemudian jalur-jalur penyebaran Islam di Nusantara, di mana ada perdagangan. Teori ini menyatakan bahwa para pedagang menjalin kontak dengan para adipati wilayah pesisir dan perlahan-lahan masuk ke lingkaran pusat istana. Kemudian ada saluran melalui perkawinan, di mana para pedagang menikah dengan perempuan pribumi, putra-putra para bangsawan atau adipati, dan bahkan dengan anggota keluarga kerajaan. Kemudian saluran melalui pendidikan, di mana para ulama dan mubalik menyebarkan Islam melalui pendidikan dengan mendirikan pondok-pondok pesantren di berbagai daerah. Kemudian ada jalur melalui tasawuf, di mana ajaran ini mudah berkembang terutama di Jawa, karena Islam melalui tasawuf disesuaikan dengan pola pikir masyarakat yang masih berorientasi agama Hindu. Kemudian ada jalur melalui dakwah, di mana penyebaran Islam tidak dapat dilepaskan dari para wali. Ada 9 wali yang menyebarkan Islam dengan cara berdakwah yang disebut juga Wali Songo. Kemudian melalui kesenian, di mana agama Islam juga disebarkan melalui kesenian seperti wayang oleh Sunan Kalijogo, gamelan oleh Sunan Bonang. Kesenian yang telah berkembang sebelumnya tidak hilang tetapi berakulturasi. Nah, ini adalah gambar-gambar dari Wali Songo yang menyebarkan Islam di Pulau Jawa. Ada Maulana Malik Ibrahim, Sunan Ampel, Sunan Giri, Sunan Bonang, Sunan Derajat, Sunan Kudus, Sunan Muria, Sunan Kalijaga, dan Sunan Gunung Jati. Bisa dipahami ya. Kemudian kita masuk pada pembahasan mengenai kerajaan-kerajaan ya. Yang pertama yaitu Kerajaan Perlak.
Kerajaan Perlak merupakan kerajaan tertua di Nusantara yang berdiri pada tahun 840 Masehi dan berakhir pada tahun 1293 karena bergabung dengan Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan ini memiliki mata uang sendiri yang terbuat dari emas, perak, dan tembaga atau kuningan. Kemudian raja-raja yang terkenal yaitu Sultan Alauddin Shah Maulana Abdul Aziz Shah. Kemudian ada Sultan Magdum Alauddin Malik Muhammad Amir Shah II Johan yang berdaulat 1225 sampai 1263 Masehi. Yang selanjutnya ada Sultan Magdum Alauddin Malik Abdul Aziz Shah Johan yang berdaulat 1263 sampai 1292 Masehi. Kerajaan ini mengalami masa kejayaan pada masa pemerintahan Sultan Magdum Alauddin Malik Muhammad Amin Shah II, yaitu yang tadi yang berdaulat di tahun 1225 sampai 1263 Masehi. Kerajaan Perlak mengalami kemajuan pesat terutama dalam bidang pendidikan Islam dan perluasan dakwah Islamiyah. Kemudian ada Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan ini didirikan oleh Malik As-Saleh abad ke-13, terletak di sebelah utara Perlak di daerah Lok Sumawe sekarang atau pantai timur Aceh. Dalam bidang agama, Samudra Pasai menjadi pusat studi Islam. Kerajaan ini menyiarkan Islam sampai ke Minangkabau, Jambi, Malaka, Jawa, bahkan ke Thailand. Berikut adalah peta dari Kerajaan Samudra Pasai di sebelah pesisir utara Pulau Sumatera. Berikut adalah raja-raja di Samudra Pasai, ada dari Sultan Malik As-Saleh sampai Sultan Zaid Al-Abidin. Kemudian di tahun 1522 Samudra Pasai diduduki oleh Portugis. Dalam bidang sosial dan budaya, di mana para pedagang asing singgah di Malaka beberapa lama untuk berdagang. Selama itu para pedagang dari berbagai bangsa itu bergaul dengan penduduk setempat. Kesempatan itu digunakan oleh pedagang Islam dari Gujarat, Persia, dan Arab untuk menyebarkan agama Islam. Dengan demikian kehidupan sosial masyarakat dapat lebih maju di bidang perdagangan dan pelayaran juga bertambah maju. Kemudian ada Kesultanan Malaka yang didirikan oleh Muhammad Iskandar Shah pada tahun 1414 sampai 1424. Wilayah Kesultanan Malaka meliputi Pahang, Indragiri, Kampar, Tumasek, Sumatera Utara sampai Aceh. Kesultanan ini memiliki hubungan politik dan dagang dengan Gujarat, Cina, Benggala atau yang sekarang disebut Bangladesh, serta pelabuhan-pelabuhan di Jawa. Kemudian dalam bidang sosial budaya, pada kehidupan budaya perkembangan seni sastra mengalami perkembangan yang pesat seperti munculnya karya-karya sastra yang menggambarkan tokoh-tokoh kepahlawanan dari Kerajaan Malaka seperti Hikayat Hang Tuah, Hikayat Hang Lekir, dan Hikayat Hang Jebat. Selanjutnya dalam kehidupan politik, Kesultanan Malaka dalam urusan kenegaraan telah memiliki susunan tata pemerintahan yang rapi. Sultan Malaka memiliki kekuasaan yang absolut. Seluruh peraturan dan undang-undang merujuk kepada Raja Malaka. Sementara dalam administrasi pemerintahan, Sultan Malaka dibantu oleh beberapa pembesar, antaranya Bendahara, Tumenggung, Penghulu, Bandara, dan Syah Bandar. Kemudian terdapat lagi beberapa menteri yang bertanggung jawab atas beberapa urusan negara. Selain itu terdapat jabatan Laksamana yang pada awalnya diberikan kepada kelompok masyarakat orang laut. Dalam bidang ekonomi, di mana sejak Kerajaan Malaka berkuasa, jalur perdagangan internasional yang melalui Selat Malaka semakin ramai. Bersamaan dengan melemahnya kekuatan Majapahit dan Samudra Pasai, Kerajaan Malaka tidak memiliki persaingan perdagangan. Tidak adanya persaingan di wilayah tersebut mendorong Kerajaan Malaka membuat aturan-aturan bagi kapal yang sedang melintas dan berlabuh di Semenanjung Malaka.
puncak kejayaan Malaka ini, di mana ia terkenal terkenal dalam bidang militer armada lautnya ya. Pada masa pemerintahan Sultan Muzaffar Shah, Malaka melakukan ekspansi di semenanjung Malaya dan pesisir timur pantai Sumatera. Setelah sebelumnya berhasil mengusir serangan Siam, dimulai dengan menyerang Aru yang disebut sebagai kerajaan yang tidak menjadi muslim dengan baik. Dan berikut adalah raja-raja yang memerintah. Ada Raja Iskandar Shah sampai Sultan Mahmud Shah. Kesultanan Malaka mengalami keruntuhan karena serangan bangsa Portugis di bawah pimpinan Alfonso de Albuquerque. Kemudian yang selanjutnya ada Kerajaan Aceh yang didirikan oleh Sultan Ibrahim yang bergelar Ali Mughayat Shah tahun 1514 sampai 1528. Pusat pemerintahan Kerajaan Aceh ini ada di Kutaraja. Corak pemerintahan di Aceh terdiri atas dua sistem, yaitu kaum bangsawan atau golongan Tengku dan kaum ulama atau golongan Tengku atau Teungku. Nah, yang di bawah ini adalah gambar cap sengkerong atau lambang pemerintahan Kerajaan Aceh pada masa dahulu. Kemudian ada Kerajaan Aceh mengalami kemajuan pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda tahun 1607 sampai 1636. Wilayah kekuasaan Kerajaan Aceh meliputi Johor, Pahang, Kedah, Perak di semenanjung Melayu, dan Indragiri, Pulau Bintan sampai Nias. Kemudian Iskandar Muda menyusun undang-undang tata pemerintahan yang disebut Adat Mahkota Alam. Dalam bidang sosial, letaknya yang strategis di titik sentral jalur perdagangan internasional di Selat Malaka menjadikan Aceh makin ramai dikunjungi para pedagang Islam. Terjadi asimilasi baik di bidang sosial maupun ekonomi. Dalam bidang budaya, Aceh sering disebut sebagai negara serambi Mekah karena Islam masuk pertama kali ke Indonesia melalui kawasan paling barat Pulau Sumatera. Pengaruh Islam yang sangat kuat juga tampak dalam aspek bahasa dan sastra Aceh. Peninggalan Islam di Nusantara banyak diantaranya berasal dari Aceh, seperti Bustanus Salatin dan Tibyan fi Ma'rifat Atyan karangan Nuruddin Araniri pada awal abad ke-17. Kemudian ada kitab Tarjuman Al-Mustafid yang merupakan tafsir Al-Quran Melayu pertama karya Syekh Abdur Rauf Singkil tahun 1670-an, dan Tajus Salatin karya Hamzah Mansuri. Ini membuktikan bahwa Aceh sangat berperan dalam pembentukan tradisi intelektual Islam di Nusantara. Kemudian Kerajaan Aceh mengalami kemunduran di bawah pimpinan Sultan Iskandar Sani tahun 1636 sampai 1641. Dia kemudian digantikan oleh permaisurinya Putri Sri Alam Permaisuri. Dan akhirnya Belanda berhasil menguasai Aceh pada tahun 1904. Kemudian ada Kerajaan Demak. Kerajaan Demak didirikan oleh Raden Patah sekitar tahun 1500 yang bergelar Sultan Alam Akbar Al-Fatah. Kekuasaan Kerajaan Demak ini meliputi Demak, Semarang, Tegal, Jepara dan sekitarnya, dan cukup berpengaruh di Palembang dan Jambi serta beberapa wilayah Kalimantan. Dan di bawah ini adalah peta dari Kerajaan Demak. Dan kemudian silsilah Raja Demak. Raja pertama Kerajaan Demak adalah Raden Patah. Kemudian Raden Patah digantikan oleh Adipati Unus, panglima perang yang berani. Ia berusaha membendung pengaruh Portugis supaya tidak masuk ke Jawa. Kemudian Adipati Unus digantikan oleh adiknya Sultan Trenggono. Kemudian pada tahun 1522 pasukan Demak
pimpinan Fathaillah menyerang Banten, Sunda Kelapa, dan Cirebon. Tahun 1527 Sunda Kelapa berhasil direbut dalam penyerangan ke Pasuruan. Pada tahun 1546 Sultan Trenggono gugur. Kemudian terjadilah perebutan kekuasaan antara Pangeran Sekar Sedolepen, saudara Sultan Trenggono yang seharusnya menjadi raja, dan Sunan Prawoto, putra sulung Sultan Trenggono. Sultan Trenggono kemudian dikalahkan oleh Arya Penangsang, anak Pangeran Sekar Sedolepen. Lanjut, ini adalah peninggalan-peninggalan dari Kerajaan Demak, meliputi Masjid Agung Demak, Pintu Bledek, Beduk, dan Kentongan Karya Wali Songo, Soko Tatal dan Soko Guru, Dampar Kencana, dan situs Kolam Wudu. Yang digambar ini adalah gambaran dari Masjid Agung Demak. Kemudian Kerajaan Pajang, di mana kerajaan ini didirikan oleh Joko Tingkir yang bergelar Sultan Hadiwijoyo tahun 1549 sampai 1587. Setelah Sultan Hadiwijoyo meninggal, ia digantikan oleh putranya yaitu Sultan Benowo. Pada masa pemerintahannya, anak Arya Panggiri atau anak Sultan Prawoto melakukan pemberontakan atas bantuan anak angkatnya Sutawijaya. Pemberontakan tersebut berhasil ditumpas. Sutawijaya memindahkan pusat kerajaan ke Mataram. Kemudian lanjut ke Kerajaan Mataram, di mana kerajaan ini didirikan oleh Sutawijaya dengan gelar Panembahan Senopati ing Alaka Sayyidin Panatagomo pada tahun 1586. Setelah Senopati wafat, putranya Mas Jolang naik tahta dan bergelar Sultan Anyakrawati. Dia berhasil menguasai Kertosono, Kediri, dan Mojo Agung. Ia wafat dalam pertempuran di daerah Kerapia, yang kemudian ia dikenal dengan Pangeran Sedo Kerapia. Mas Jolang kemudian digantikan oleh Mas Rangsang yang bergelar Sultan Agung Senopati ing Alaka Abdurrahman atau Sultan Agung. Pada masa pemerintahannya, Mataram mencapai masa keemasan. Pusat pemerintahan dipindahkan ke Bleret. Wilayah kekuasaannya meliputi Jawa Tengah, Jawa Timur, dan sebagian Jawa Barat. Kemudian Sultan Agung berniat untuk merebut Banten, namun niatnya itu terhambat karena ada VOC yang menguasai Sunda Kelapa. Akibatnya Sultan Agung harus berhadapan dengan VOC. Terdapat dua serangan dari Sultan Agung ini pada tahun 1628 dan 1629. Penyerangan tersebut tidak berhasil, namun dapat membendung pengaruh VOC di Jawa, dan ia digantikan oleh Amangkurat I pada tahun 1645. Kemudian setelah itu ada Perjanjian Giyanti yang terjadi pada tahun 1755, di mana Mataram terpecah menjadi dua, yaitu yang pertama Ngayogyakarta Hadiningrat atau Kesultanan Yogyakarta dan Kesultanan Surakarta. Setelah Perjanjian Giyanti dipecah lagi menjadi empat. Ada Kesultanan Yogyakarta, Kesultanan Surakarta, Pakualaman, dan Mangkunegara. Berikut adalah peta wilayah Kerajaan Mataram, meliputi seluruh Pulau Jawa kecuali daerah Pajajaran yang terletak di Banten. Kemudian ada Kesultanan Cirebon. Kesultanan ini didirikan oleh salah satu anggota Wali Songo, yaitu Sunan Gunung Jati. Raja-raja Cirebon ada Pangeran Ratu, Panembahan Giriloyo, Martawijaya, Kartawijaya. Kemudian Kesultanan Cirebon pada tahun 1679 terpaksa dibagi dua, yaitu Kasepuhan dan Kanoman. Kesultanan Kanoman dibagi dua menjadi Kesultanan Kanoman dan Kacirebonan.
Dengan demikian kekuasaan Cirebon terbagi menjadi tiga, yakni Kesepuhan, Kanoman, dan Kacirebonan. Setelah itu, Cirebon berhasil dikuasai VOC pada akhir abad ke-17 berdasarkan Perjanjian Kartasura 1705. Setelah itu ada Kesultanan Banten yang terletak di ujung Pulau Jawa di daerah Banten, Jawa Barat. Kerajaan Banten pada awalnya adalah bagian dari Kerajaan Demak. Namun ketika Kerajaan Demak melemah, Banten memisahkan diri dan menjadi kerajaan sendiri. Raja yang pertama yaitu ada Raja Hasanuddin. Ia memerintah tahun 1552 hingga 1570. Kerajaan Banten mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Sultan Ageng Tirtoyoso. Kehidupan ekonomi Kerajaan Banten bertumpu pada bidang perdagangan karena memiliki bahan ekspor penting yaitu lada sebagai daya tarik yang kuat bagi pedagang asing. Berikut adalah raja-raja Banten yang berkuasa. Ada Sultan Hasanuddin, ini pengaruh Banten sampai ke Lampung, sampai Sultan Abdul Qahar yang memihak ke VOC. Kemudian peninggalan Kerajaan Banten. Peninggalan budaya Kerajaan Banten berupa bangunan-bangunan yang terbentuk dan ukirannya mendapat pengaruh dari kebudayaan Islam. Contohnya dari peninggalan tersebut seperti Masjid Kasunyato, Masjid Agung Masjid Banten, Masjid Caringin, Masjid Palina, serta masjid-masjid lainnya. Selain masjid ada juga peninggalan Kerajaan Banten berupa hasil karya sastra berupa nyanyian bernada Islam, teknik membaca Al-Quran, serta hikayat mengenai cerita-cerita bertema Islam. Lanjut. Selanjutnya ada Kerajaan Goa Talo. Kerajaan ini semula terdiri dari dua kerajaan, yaitu Kerajaan Goa dan Kerajaan Talo. Kemudian keduanya bergabung menjadi satu yang bernama Kerajaan Makassar. Kerajaan Makassar berkembang pesat pada masa pemerintahan Sultan Hasanuddin yang memerintah dari tahun 1653 sampai 1669 dan mengalami kemunduran setelah menandatangani Perjanjian Bongaya pada tahun 1667 dengan Belanda. Berikut adalah perjalanan Kerajaan Goa Talo, di mana 1605 Sultan Goa Talo memeluk Islam bergelar Sultan Alauddin Awalun Islam. Selanjutnya 1639 Sultan Alauddin wafat dan digantikan Sultan Mahmud Said. Setelah itu Sultan Hasanuddin menjadi raja dan Sultan Hasanuddin memperluas wilayah sampai ke Sumbawa dan Ternate. Setelah itu Belanda menyerang Makassar dan terjadi Perjanjian Bongaya dan terjadi perang pada 12 April 1668. Ini Sultan Hasanuddin menyerahkan tahta kepada Amir Hamzah. Kehidupan ekonomi Kerajaan Makassar sebagai pelabuhan transit dan untuk mencapai kebutuhannya maka menguasai daerah-daerah sekitarnya. Di sebelah timur ditaklukkan Kerajaan Bone, sedangkan untuk memperlancar dan memperluas jalan perdagangan Makassar menguasai daerah-daerah selatan seperti Pulau Selayar, Buton, Lombok, dan Sumbawa di Nusa Tenggara Barat. Makassar berkembang sebagai pelabuhan internasional dan banyak pedagang-pedagang asing seperti Portugis, Inggris, Denmark yang berdagang di Makassar. Mengingat Makassar sebagai kerajaan maritim, sumber kehidupan masyarakat pada aktivitas pelayaran perdagangan, maka sebagian besar kebudayaannya dipengaruhi oleh keadaan tersebut. Hasil kebudayaan yang terkenal dari Makassar adalah perahu, pinisi, dan lampu. Selain itu ada juga seperti seni bangunan, seni sastra, seni suara, dan sebagainya. Faktor yang membawa perkembangan Makassar antara lain kerajaan ini terletak di tepi sungai dan
letak Makassar yang sangat strategis dalam lalu lintas perdagangan Malaka dan Maluku. Kemudian jatuhnya Malaka ke tangan Portugis. Selanjutnya ada beralihnya sistem pemerintahan di Jawa Tengah ke corak agraris, di mana ini pada masa pemindahan kerajaan dari Demak, kemudian Pajang dan berpindah ke Mataram. Nah, ini adalah penyebab runtuhnya kerajaan Gowa. Ada perjanjian Bungaya, di mana isinya Belanda mendapat monopoli dagang di Makassar. Makassar harus melepaskan jajahannya. Kemudian Belanda boleh mendirikan benteng di Makassar, dan Arupala harus diakui sebagai Raja Buni. Kemudian ada Kesultanan Ternate dan Tidore. Kerajaan Ternate dan Tidore terletak di Kepulauan Maluku dan sebagian Papua. Disebut Kerajaan Ternate dan Tidore karena masing-masing kerajaan berpusat di Pulau Ternate dan Tidore. Ternate berdiri abad ke-13 dengan Raja Zainal Abidin. Kemudian Portugis masuk Maluku pada tahun 1512. Setelah itu Portugis dan Belanda bukan hanya berdagang tetapi juga berusaha menyebarkan ajaran agama mereka. Penyebaran agama ini mendapat tantangan dari Raja Ternate Sultan Khairun. Ketika diajak berunding ia oleh Belanda di benteng Sao Paulo, Sultan Khairun dibunuh oleh Portugis. Selanjutnya Sultan Khairun digantikan oleh Sultan Ba'abullah. Pada masa pemerintahannya Portugis berhasil diusir dari Ternate atas bantuan Sultan Tidore. Kerajaan Tidore berdiri di pulau lainnya dengan Sultan Mansur sebagai raja. Kerajaan Tidore mengalami kemajuan pada masa pemerintahan Sultan Nuku. Sultan Nuku berhasil memperluas pengaruh Tidore sampai ke Halmahera, Seram, bahkan Kai di selatan dan Misol di Irian. Dengan masuknya Spanyol dan Portugis ke Maluku, kehidupan beragama dan bermasyarakat di Maluku jadi beragam. Ada Katolik, Protestan, dan Islam. Selanjutnya ada Kesultanan Banjar yang didirikan oleh Pangeran Samudro. Pada saat Islam masuk ke kerajaan Banjar, ia memakai gelar Sultan Suryanullah atau Suryansyah. Pada abad ke-16, kota-kota pelabuhan Banjarmasin mengalami perkembangan pesat sebab banyak didatangi oleh para pedagang. Yang di bawah ini adalah gambar dari Pangeran Hidayatullah, dan yang sampingnya adalah Keraton Kesultanan Banjar. Berikut adalah letak wilayah Kesultanan Banjar yang berada di Kalimantan. Terima kasih. Cukup sekian pemaparan dari Bapak. Mungkin ada pertanyaan atau masih ada yang bingung, silahkan boleh bertanya. Baiklah, kalau tidak ada, materi pada hari ini cukup sekian ya. Untuk selanjutnya, untuk Bapak mengambil penilaian, kalian akan saya beri tugas berupa yaitu ada membuat mind map, nanti dibagi 4 siswa, setiap kelompok 4 siswa. Itu kan ada banyak kerajaan kan, nanti dibagi. Kemudian selanjutnya, pertemuan selanjutnya, hasil kerja kelompok atau mind map itu dipaparkan atau dijelaskan di depan ya, atau di Zoom ini. Oke, cukup sekian.
pemaparan dari Bapak. Oh ya, jangan lupa belajar untuk supaya kalian lebih pandai lagi. Kemudian Bapak akan menyampaikan inti dari materi hari ini, yaitu berupa kerajaan Islam di Nusantara, yang dimana Islam lahir di Jazirah Arab, masuknya Islam ke Indonesia melalui perdagangan, perkawinan, tasawuf, dan serta dakwah serta kesenian. Agama Islam masuk ke Indonesia sekitar abad ke-7. Kerajaan-kerajaan Islam yang berkembang di Indonesia antara lain Kerajaan Perlak, Kerajaan Samudra Pasai, Kerajaan Malaka, Aceh, Demak, Kerajaan Pajang, Mataram, Banten, Cirebon, Gorontalo, Ternate, dan Tidore, sampai Kerajaan Banjar. Islam berkembang pesat di Indonesia buktikan dengan agama Islam merupakan agama yang mendominasi wilayah Indonesia. Selain itu, sistem pemerintahan kerajaan Islam di Indonesia termasuk dalam sistem monarki karena para penguasa masih ada ikatan keturunan. Baik, jika sudah jelas semuanya, pertemuan pada hari ini cukup ya. Cukup sekian pemaparan dari Bapak. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.